Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Saya Hasnurul selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Nurul Aulia. Yang kedua, Monika Lestari. Yang ketiga, Hairun Nisa. Yang keempat, Julianti. Yang kelima, Indri Julia Hajar. Dan yang keenam, Ipa Trihapsari. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti akan membacakan materi tentang klasifikasi perangkat lunak. Klasifikasi perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama sistem software, kedua application software, dan yang ketiga yaitu commercial software atau fake software. Dan sistem software itu terbagi 3 juga, antara lain 1. Application System atau AOS merupakan perangkat lunak yang menyediakan antara muka dengan perangkat lain atau pengguna. Contohnya Microsoft DOS, Microsoft Windows dengan berbagai general seperti Windows 10, Windows 7, Windows 8, tetapi tidak mendukung versi Windows yang lebih lama seperti Windows Vista dan XP. Macintosh atau Apple, AOS, Unix dengan berbagai versi, Linux dengan berbagai distribusi dan network. Kedua, yaitu Programming Language. Programming Language merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Contohnya, bahasa program dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran tingkat rendah ke tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah disebut bahasa assembly, merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. Contohnya, bahasa tingkat tinggi Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain-lain. Contoh bahasa tingkat menengah, bahasa C, bahasa program diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Bahasa mesin oleh compiler, interpreter. Contohnya kata-kata manusia. Dilihat contoh bahasa tingkat di atas, lebih tinggi di atas tadi, dan instruksi yang berisi simbolik, contohnya buka kurung, tutup kurung, dan tanda tanya, dan sebagainya. Ketiga, sistem utility. Sistem utility merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Contoh produk program utilitas backup, pemulihan data, dan Nobon utilitas saat ini adalah Nobon utilitas 16 untuk Windows XP. Partition Managed mendukung semua macam sistem berkas, yakni sistem berkas NTFS dan Linux atau Unix dan lain-lain. Dan MCAF adalah perangkat antivirus seluler. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa Trihapsari. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Julianti, yaitu tentang application software. Aplikasi ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik atau kebutuhan yang bersifat umum. Contohnya, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Selanjutnya, komersial software terbagi
Yang pertama yaitu word processor atau perangkat lunak pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi seperti penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan lain-lain. Intinya segala jenis bahan yang dapat dicetak. Yang kedua ada desktop publishing atau penerbitan desktop, yaitu program yang membahas cara mendesain jenis makalah. Yang ketiga yaitu spreadsheet atau lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain dalam baris dan kolom. Yang keempat itu database management system. Adapun yang dimaksud dengan database management system yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengolah suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Dan yang terakhir yaitu graphic software. Pada graphic software ini, perangkat lunak ini mengacu pada program atau kumpulan yang mengacu pada program atau kumpulan program yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi gambar. Mungkin cukup sekian yang materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pengguna. Perangkat lunak aplikasi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aplikasi of-page. Perangkat lunak aplikasi ini umum digunakan dalam dunia perkantoran, yang dirancang sebagai pengolah kata dan pengolah tabel. Dalam pengolahan kata, digunakan untuk pengganti tugas pengetikan dan dapat melakukan format pengetikan seperti pada penomoran, spasi, margin, jenis font, dan pengecekan kata bahkan kalimat seperti pada Microsoft Word. Selain pengolahan kata, juga dirancang sebagai pengolahan tabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel. Fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, minimal, maksimal, ataupun deviasi. Contohnya pada Microsoft Excel. Dan yang kedua yaitu aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia ini sangat umum dan beragam. Aplikasi multimedia ini dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, juga dapat menampilkan fitur-fitur seperti suara, gambar, maupun film. Format-format digital multimedia yang pertama yaitu MIDI atau Musical Instrument Digital Interface. Format MIDI sangat kompak dengan ukurannya yang kecil. Suara yang dihasilkan oleh MIDI dengan dukungan sound card yang memiliki penghasil suara elektrik yang sangat mirip dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. Dan yang kedua yaitu MP3. Format ini berbeda dengan MIDI yang menghasilkan instrumen saja. MP3 dapat merekam suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas yang digunakan untuk merekam musik yaitu kualitas standar CD-ROM, sedangkan kualitas terendah yaitu kualitas telepon. Selanjutnya yaitu AVI atau Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindahkan dalam aplikasi Microsoft buatan lainnya, yaitu seperti Microsoft Word dan PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu QuickTime. QuickTime sama halnya dengan AVI. QuickTime dapat menyaingi AVI dikarenakan tingkat kompresinya lebih baik. Tingkat kompresi menentukan besar kecilnya suatu file, yang menentukan pula besar kecilnya media penyimpanan dan lebar jalur data yang dibutuhkan untuk transfer. Dan yang terakhir yaitu aplikasi internet. Aplikasi internet
adalah suatu protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan, dan juga dirancang khusus untuk mencari, mengambil, ataupun menampilkan konten yang ditemukan di internet. Aplikasi internet menyediakan dua sisi. Yang pertama yaitu sisi pengguna atau disebut dengan klien, dan yang kedua yaitu sisi penyedia atau disebut dengan server. Contoh aplikasi internet di perangkat lunak dalam sisi pengguna yang umum digunakan yaitu pertama yaitu HTTP atau disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Salah satu contohnya yaitu Internet Explorer, dan yang kedua yaitu email atau electronic email atau aplikasi surat mengirim surat di internet. Contoh perangkat lunaknya yaitu Outlook Express, dan yang terakhir yaitu Messenger yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Selain komunikasi melalui teks, juga dapat melalui suara atau voice, dan juga dapat berupa film atau webcam. Salah satu contohnya yaitu Yahoo Messenger. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Perangkat lunak gratis, yang pertama yaitu freeware. Secara singkatnya, pengertian freeware yaitu sebuah aplikasi atau software yang bisa digunakan oleh semua orang tanpa perlu membayar. Contoh, Google Chrome, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Yang kedua, copylefted atau copyright pada author. Contoh GNU General Public License atau GPL yang berarti lisensi publik umum GNU, dan GNU Lesser General Public License atau LGPL yang berarti lisensi publik sedikit kurang umum GNU. GNU atau GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopylefkan sebuah program. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Yang ketiga yaitu non-copylefted atau free software yang mengizinkan distribusi ulang atau modifikasi dengan menambahkan batasan baru, sehingga setiap salinan software ini dalam bentuk binary ataupun termodifikasi bisa menjadi proprietary software. Contoh X-Window System. Yang keempat yaitu non-copyrighted atau public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya, misalnya tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya, yang tidak ada seseorang atau suatu organisasi memiliki minat proprietary atau minat proprietary yang biasanya dilakukan dengan sebuah hak cipta atau paten, contoh STP MP3. Yang kelima yaitu player copyrighted pada author, misalnya MIT license, BSD license, dan Apache license. Semi-free software atau perangkat lunak semi-bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya atau termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu. PGP adalah salah satu contoh dari program semi-bebas. Perangkat lunak semi-bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah dan seseorang tidak dapat menggunakannya pada sistem operasi yang bebas. Perangkat lunak dengan hak cipta, yang pertama open source, adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Evaluation copy atau TRIA adalah software yang dapat digunakan tapi ada batasan waktu atau jumlah pengguna, atau ada trialware yang menonaktifkan beberapa fungsi dari software tersebut. Copyrighted software yaitu shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu.
ataupun juga penggabungan kedua hal ini. Tujuan dari publikasi shareware adalah untuk berbagi fungsi dan keunggulan perangkat lunak itu kepada konsumen sehingga konsumen bisa berkesempatan mencoba secara langsung perangkat lunak tersebut untuk kemudian memutuskan tidak lagi memakai software tersebut atau membeli versi penuhnya. Contoh WinZip, MIRC, Music Match, Jackbox, dan Real Jackbox. Perkenalkan, nama saya Herun Nisa. Istilah yang terkait dengan software lainnya. Yang pertama adalah adware, yang merupakan varian dari freeware yang menampilkan iklan pada software, umumnya berupa banner, contohnya Godzilla, Jet Audio, Eudora Pro, dan Opera. Kedua adalah spyware, merupakan suatu istilah untuk menyebut software yang membonceng sebuah adware, yang bertugas mendownload iklan untuk ditampilkan pada adware tersebut. Namun, spyware umumnya juga melakukan penyadapan data teknis komputer yang ditempatinya dan dikirim saat komputer itu online. Yang ketiga adalah negware, yang merupakan varian dari shareware yang selalu menampilkan layar peringatan setiap digunakan. Layar ini akan hilang jika software diregistrasi atau dengan cara dibayar. Namun, software itu sendiri masih berfungsi secara normal walaupun tidak diregistrasi. Contohnya AC/DC, WinZip, MIRC. Yang keempat adalah stripware, yang merupakan varian dari freeware yang menawarkan versi gratis dari software komersial dengan fasilitas yang terbatas. Biasanya ditandai dengan pemberian nama Personal Edition atau Lite Version atau Basic. Contohnya Eudora Lite, Real Player Basic, maupun Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Julia Hajar. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Herun Nisa tentang istilah-istilah perangkat lunak. Yang kelima itu adalah optionware. Optionware ini adalah sebuah varian dari freeware yang meminta imbalan secara sukarela dalam bentuk selain uang, misalnya email, perangko, surat atau kop surat, dan lain-lain. Bahkan ada yang meminta Anda untuk menyumbangkan sejumlah uang kepada yang membutuhkan. Bahkan ada yang hanya meminta untuk berhenti menggeruti tentang sulitnya kehidupan. Yang keenam itu ada alpha version, di mana alpha version ini adalah tahap pertama untuk di mana sebuah aplikasi ini sudah jadi dengan fitur lengkap, dan pada tahap ini pula banyak dilakukan pengujian untuk mengecek atau celah pada aplikasi yang masih sangat memiliki kekurangan atau resiko dengan merugikan pengguna, atau juga memungkinkan adanya pengurangan dan penambahan dalam sebuah fitur yang diperlukan. Dan biasanya pada tahap ini aplikasi tidak akan didistribusikan ke publik. Dan yang ketujuh itu ada beta version, di mana beta ini merupakan tahap lebih lanjut dari alpha, di mana pada tahap ini sudah dianggap bisa dan layak digunakan, namun masih dalam kategori pengujian untuk menghilangkan sebuah perbedaan dengan alpha adalah versi beta ini sudah boleh didistribusikan ke publik. Yang kedelapan itu ada komersial software, di mana komersial software ini adalah software yang dibuat dengan tujuan komersial atau berorientasi pada keuntungan. Namun pada umumnya komersial software ini menggunakan closed source, sehingga software tidak bisa dimodifikasi atau dibagikan sesuka hati seperti yang bisa dilakukan pada software yang memiliki open source code. Dan yang terakhir itu ada proprietary software,
di mana proprietari ini merupakan software atau perangkat lunak yang sumbernya tertutup. Artinya hanya perancang yang mengembangkan softwarenya itu. Akan tetapi dia juga mengetahui tentang kode sumber, short kodenya itu dari software lain tersebut. Cukup sekian materi yang sempat saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.